Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Kali ini Ustadz akan membahas pelajaran akidah akhlak bab ke-6 tentang hasad. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah hasad ini mempunyai pengertian dan hukum. Jadi hasad dibagi, pertama adalah pengertian hasad, kemudian hukum hasad, dan perinciannya. Mari kita menjelaskan tentang pengertian hasad. Jadi hasad menurut bahasa dan istilah. Jadi bahasa dan istilah hasad itu jadi satu, yaitu mempunyai kesamaan, yaitu berharap hilangnya kenikmatan seseorang, baik berkaitan dengan urusan agama maupun dunia. Atau hasad disebut juga dengan iri hati dan dengki, ya. Dengki atau iri. Jadi sifat hasad ini sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang itu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap agar kenikmatan tersebut hilang darinya, baik itu berupa ilmu, harta, kedudukan, dan yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang hukum hasad. Hasad merupakan akhlak tercela dan termasuk dosa besar. Ia bukan sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman, melainkan sifat tersebut dimiliki oleh orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Orang Yahudi mengakui bahwa Islam itu adalah agama benar, tapi karena hasad itulah sehingga orang-orang Yahudi ini menginginkan agar orang-orang Islam kembali kepada kekufuran, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 5 yang berbunyi, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Terdapat banyak hadis dari Rasulullah yang melarang umatnya untuk saling mendengki. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadithi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahassadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, janganlah kalian berprasangka buruk, sebab prasangka buruk itu ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mencaci, yakni mencari-cari kesalahan dan aib bersama, saling iri, saling mengacukan, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah menyebutkan bahwa hasad banyak dimiliki orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan menjadi ciri khas mereka, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum
kuffarun hasadum min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Dan terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka Yahudi dengki kepada manusia yakni Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 54. Sikap hasad ini dapat menjerumuskan seseorang pada pengingkaran terhadap takdir dan ketetapan Allah. Jadi akibatnya dia selalu mengatakan baik dalam hati ataupun dalam lisan, dengan lisan. Kenapa dia mendapatkan ini dan itu sedangkan aku tidak? Kemudian sikap hasad ini akan mendorong untuk melakukan apa saja demi mewujudkan kedengkiannya itu agar kenikmatan-kenikmatan tersebut hilang dari orang yang memilikinya. Hasad dapat merusak hubungan sesama muslim, melahirkan permusuhan dan prasangka buruk. Orang yang hasad akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Hasad juga dapat merusak agama dan keimanan pelakunya, menghalanginya untuk berbuat baik, serta mengikis kebaikan disebabkan kedengkian dan permusuhannya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, Dabba ilaikum da'al umamil hasad. Al-hasadu wal baghda'u hiyal haliqah. La akulu tahlikul sa'ra walakin tahlikud din. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala unabbi'ukum bima yusabbitu dakum lakum. Afsu salam bainakum. Kalian telah terjangkit penyakit umat sebelum kalian, yaitu dengki dan permusuhan yang pasti akan mencukur, yakni memusnahkan. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tetapi ia akan mencukur, yakni memusnahkan agama. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian belum dikatakan beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahu bagaimana cara menimbulkan hal itu? Yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini dihasilkan oleh Syekh Albani. Jadi Rasulullah menjelaskan melalui hadis ini di atas dampak yang dihasilkan dan sikap hasad. Serta menjelaskan solusi dari penyakit ini, yaitu saling mencintai dengan cara menyebarkan salam di antara sesama muslim. Seperti dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 34 yang berbunyi, Wala tastawil hasanah wala say'a. Idfa' billati ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Imam Mujahid berkata, makna ayat tersebut ialah balaslah keburukan seseorang dengan cara menyebarkan salam.
Itulah anak-anakku tentang bahayanya hasad yang dapat mengikis, ya ini bukan mengikis agama ya, dapat mencukur agama, bukan mencukur rambut, melainkan mencukur agama, mengikis semua kebaikan yang telah kita tanam gara-gara hasad kita, dengki kita kepada orang, maka sebagian dari amalan-amalan kita terkikis, lambat laun terkikis habis oleh sikap hasad. Maka dari itu anak-anakku, jagalah kalian dari sikap hasad ini, dan selalu kalian usahakan untuk menyebarkan salam di antara kalian sesama muslim. Aku qouli hadza astaghfiru lakum. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.